Oke, kakak lanjut ke nomor 12. Nah, di nomor 12 katanya, sebuah gelas ukur dengan luas penampang A berisi cairan setinggi H. Nih, luas penampangnya yang ini. Terus diisi cairan setinggi H. Kemudian, sebuah balok dengan massa M. Ini sebuah balok masanya M. Kalau dibilang ada masanya M, berarti sebenarnya balok ini punya berat yang berada tepat di tengahnya ke arah bawah. Ini ada beratnya, yaitu M kali G. Nah, ketika baloknya dimasukin, cairannya naik setinggi delta H. Nah, cairannya bisa naik setinggi delta H, berarti ini gara-gara ada gaya angkatnya. Ada F gaya angkatnya. Nah, dari sini kita boleh bikin persamaan begini. Yang ditanya di soal adalah maka delta H-nya sama dengan apa? Berarti kita boleh hubungkan begini. Yang namanya perubahan tekanannya berarti gaya angkatnya dibagi dengan luas penampangnya. Nah, delta P-nya ini kita ganti dengan rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan delta H sama dengan gaya angkatnya ini setara dengan W. Berarti ini boleh kita ganti dengan M kali G per A. Berarti dari sini G-nya langsung kakak coret, maka kita akan dapatkan delta H sama dengan M dibagi dengan rho dikalikan A. Sesimpel itu kok nomor 12. Oke adik-adik, kita ke nomor 13. Nah, ada dua muatan, QA 64 mK, QB 25 mK. Nah, kalau kita mau mencari letak titik C agar resultan medan listriknya 0, maka letak titik C itu harus berada di luar, di sebelah muatan yang paling kecil. Nah, kenapa harus di luar? Karena muatannya beda tanda. Berarti kakak bilanglah di sini titik C, di mana medan listrik di titik C ini sama dengan 0. Nah, yang ditanya di soal nomor 13 ini adalah rasio jarak AB terhadap AC. Rasio jarak AB terhadap AC. Ini yang ditanya di nomor 13. Nah, berarti kakak langsung bikin gini aja. Misal, AB-nya ini kakak bilanglah X. Kemudian, AC-nya inilah kakak bilang Y. Oke, baru berikutnya sekarang kita tinggal bikin begini. Kalau medan listrik di C sama dengan 0, maka berlaku begini. QA per jarak dari A ke C dikuadrat sama dengan QB per jarak dari B ke C dikuadrat. Nah, adik-adik kita boleh kok langsung bilang gini, kuadrat ini kakak hilangin ya. Tapi ini jadi di akar. Gitu, QA sama QB-nya jadi di akar. Berarti kalau misalkan masuk angkanya, QA itu 64, akar 64 itu adalah 8. Per jarak dari A ke C itu adalah Y. Sama dengan QB itu 25, kalau di akar itu 5. Jarak dari B ke C berarti boleh kakak tulis Y dikurang dengan X. Oke, berarti dari sini kita tinggal kali silang. 8Y dikurang 8X sama dengan 5Y. Tinggal kita pindahkan aja. Berarti 3Y sama dengan 8X. Yang diminta AB itu adalah X, AC itu adalah Y. Berarti Y-nya turun. Perbandingannya jadi 3:8 rasionya. Dimana X ini adalah jarak dari A ke B, sementara Y ini adalah jarak dari A ke C. Itu jawaban untuk soal nomor
13. 3/8 atau boleh kita tuliskan lagi 3/8. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Katanya Ki A minus 90 mikrokolom terletak di min 9. Ki B kita nggak tahu berapa, jenisnya pun kita nggak tahu. Dia diletakkan di minus 6. Kemudian medan listriknya sama dengan 0 ketika letak titiknya di X sama dengan 0. Nah, dari sini adik-adik, kalian harus tahu, oh ini medan listriknya di luar area A dan B. Kalau di luar berarti dia pasti beda tanda. Kalau beda tanda, dari kata-kata beda tanda, kalau beda tanda, maka letak C di luar, di dekat muatan paling kecil. Berarti kita langsung dapat 2 poin. Yang pertama, Ki B, kalau ini negatif beda tanda berarti Ki B harus kita bikin positif. Tinggal kita lihat pilihan, yang negatif udah pasti salah. Oke, kemudian Ki B itu nilainya pasti akan lebih kecil daripada 90. Oke, sekarang kita mengerjakannya tinggal sama kayak tadi. Berarti kakak boleh gini aja. Akar Ki A per jarak dari A, kita anggap aja ini misalkan titik C. Di C, berarti A ke C sama dengan akar Ki B per jarak dari B ke C. Masukin datanya, berarti akar 90. Akar 90 boleh kakak bikin begini ya. 3 akar 10 per jarak dari A ke C 9 sama dengan akar Ki B per jarak dari Ki B ke sini adalah 6. Berarti dari sini kakak boleh gini. Ini kakak coret bagi 3 di sini 3, di sini 2. Berarti ini kakak coret sama ini. Maka kita akan dapatkan akar Ki B itu sama dengan 2 akar 10. Berarti Ki B ini kita kuadratkan aja. Ini juga dikuadratkan. 2 kuadrat itu adalah 4 dikali akar 10 dikuadrat. 40 mikrokolom positif. Itu untuk nomor 14. Kita lanjutin ke nomor 15. Nah, di soal nomor 15, Ki A positif 2,5, Ki B positif 0,4. Terus kita mau mencari letak titik yang di situ medan listriknya 0. Berarti boleh kakak bilang lah misalkan di sini. Medan listrik titik C sama dengan 0. Nah, kita masih belum tahu ini berapa, tapi adik-adik pasti tahu dari min 3 ke 11 itu jaraknya 14, berarti kakak boleh tulis gini. Misalnya ini kakak bilang D jaraknya, berarti yang ini menjadi 14 dikurang D. Dari mana 14? 14 itu jarak dari minus 3 ke 11. Oke? Dengan cara yang sama kayak tadi, berarti kakak boleh langsung kayak gini. Akar Ki A per jarak dari A ke C. Kalau ini udah akar, ini nggak usah kuadratin lagi. Sama dengan akar Ki B per jarak dari B ke C. Berarti ini 2,5, ini 0,4. Boleh dong ini kakak bikin 25, ini kakak bikin 4. Kalau 25 berarti di sini jadi 5. Jarak dari A ke C itu adalah D sama dengan, kalau ini tadi 25 berarti ini jadi 4, akar 4 itu 2 per 14 dikurang dengan D. Berarti dari sini kalau kakak kali silang boleh gini, 5 dikali 14 itu 70 dikurang dengan 5D sama dengan 2D. Berarti di sini 7D sama dengan 70. Berarti D sama dengan 10. Nah,
10 itu adalah jarak dari sini ke sini. Berarti boleh kakak bilang kayak gini, tambahkan ini 10. Posisinya berapa nih kalau ini ditambah 10? Berarti posisinya ada di plus 7. Oke, berarti medan listrik di titik C sama dengan 0 itu ada di X sama dengan 7 di sumbu X-nya.